Saya ulangi, Yesus disebut sebagai firman hidup. Alkitab ini disebut sebagai firman tertulis. Nah, saat saudara ambil salah satu ayat yang ada, salah satu bagian dari firman tertulis, lalu saudara mendoakannya. Karena saudara mendoakannya, sadarkah saudara, ketika engkau mendoakan ayat-ayat firman tertulis yang ada, saudara sedang mengalirkan sebagian kehidupan ilahi yang pernah saudara miliki, yang saudara pernah terima dari Tuhan, masuk ke dalam firman tertulis itu. Sehingga firman tertulis menjadi firman hidup. Dan firman yang saudara hidupkan karena engkau doakan, ini akan menghidupkan dirimu lagi. Karenanya saudara tidak akan pernah bisa turun lagi. Engkau tidak perlu jadi lemah lagi. Asal saudara tahu caranya, semuanya akan jadi sangat mudah sekali. Saudara mau mengusir kegelapan, saudara mau menyingkirkan kegelapan, apa yang harus kau lakukan? Nyalakan terang. Tapi kalau saudara tidak tahu cara menghadirkan terang, setengah mati untuk kita mengusir kegelapan. Tapi kalau saudara tahu caranya, bilang cukup dengan satu sentuhan, terang akan datang. Saudara tahu sudah ada instalasi lampu, saudara tahu di mana saklarnya, cukup dengan satu sentuhan jari. Begitu saklar dinyalakan, lampu juga akan teraktivasi. Begitu lampu menyala, kegelapan akan sirna. Yesus sudah berkorban segala-galanya hanya untuk saudara, demi supaya engkau kembali bisa terhubung dengan realita Tuhan. Dia sudah mengerjakan semua bagian yang sulit supaya saudara bisa mengerjakan bagian yang mudah. Dengan saudara mengerjakan bagian yang mudah, otomatis, bilang otomatis, engkau terhubung dengan realita Tuhan. Saat saudara terhubung dengan realita Tuhan, keajaiban akan mulai terjadi dalam dirimu. Cara untuk engkau memastikan engkau terhubung dengan realita Tuhan adalah dengan engkau mulai mempergunakan firman tertulis. Mulai baca, mulai doakan, mulai perkatakan kata-kata yang diinspirasikan oleh Roh. Dan saudara akan mulai mendapati benteng-benteng keangkuhan manusia dirobohkan. Dan engkau akan mulai memiliki roh yang taat. Engkau mulai memiliki keterhubungan kembali dengan Tuhan. Dan Alkitab jelas menuliskan ketika firman itu jadi hidup, di dalam firman ada kehidupan. Dan kehidupan yang ada di dalam firman adalah terang bagi manusia. Hidupmu akan mulai menerima ada kehidupan yang berbeda. Saya ulangi, hidupmu akan mulai menerima ada jenis kehidupan yang berbeda. Kan ini adalah kehidupan ilahi, kehidupan yang berbeda. Ulangi, kehidupan yang berbeda. Inilah kehidupan yang sifatnya ilahi. Dan otomatis, bilang otomatis, seperti yang ditulis di Alkitab, di dalam hidup itu ada terang bagi manusia. Dan kegelapan tidak berkuasa atas terang itu. Sebaliknya, terang itu berkuasa di tengah kegelapan. Aku deklarasikan, firman itu semakin hidup bagimu. Dan ada kehidupan yang berbeda. Ada kehidupan yang ilahi tertanam dalam hidupmu. Dan kehidupan ilahi itulah engkau akan memancarkan terang kemuliaannya. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Engkau tidak akan pernah merasa lelah. Karena ketika kehidupan ilahi itu terus menyala dalam dirimu, kehidupan ilahi itu akan terus mensuplai kekuatan baru. Oh, come on. Aku deklarasikan masa perjalanan hidup yang manusiawi dalam kehidupan orang percaya. Hari ini aku potong, hari ini aku hentikan, hari ini aku stop, hari ini aku hancurkan. Dan aku memulai kehidupan yang sifatnya ilahi. Ada dalam hidup orang percaya, ada dalam setiap engkau. Kehidupan yang ilahi ada selalu bersamamu. Terjadilah, mengalir deras, menjadi sumber mata air di dalam dirimu.
Engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-hari yang manusiawi, yang lahiriah. Engkau terus menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan vitalitas, menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kekuatan. Come on, katakan amin. Karenanya saya yakin ini saatnya, bilang ini saatnya. Aku terus mendisiplin diriku, mendoakan ayat-ayat firman, memastikan ada kehidupan ilahi di dalam firman itu masuk, mempengaruhi, menguasai hidupku, menggantikan kehidupan sehari-hariku. Biarlah terang Tuhan bercahaya atasmu. Saya ulangi, biarlah terang Tuhan bercahaya atasmu. Dengarkan, ada satu nubuatan yang saya percaya akan segera terjadi. Ketika saudara konsisten, katakan ketika aku konsisten mendoakan ayat firman, mengadopsi, menghidupkan ayat-ayat firman yang ada menjadi hidup dalam diriku, akan ada satu ayat firman yang Tuhan akan genapi. Dalam Yesaya pasal yang ke-60 dinubuatkan, ketika terang Tuhan bercahaya atasmu, raja-raja akan datang kepada terang itu. Ada banyak orang dalam masa-masa tahun politik seperti sekarang berpacu, berlomba, berusaha untuk masuk ke areal lingkar kekuasaan, jadi pejabat-pejabat di pemerintahan ini. Tapi saya mau tegaskan buat saudara, buat engkau yang terus mengejar realitas sorga, engkau akan alami ada banyak pejabat pemerintah yang akan datang kepadamu. Mungkin saudara berkata, siapa aku ini kok sampai pejabat mau datang kepadaku? Mereka tidak datang kepadamu secara pribadi, sebagai satu pribadi. Mereka datang kepadamu karena mereka melihat adanya terang Tuhan dalam dirimu. Engkau tidak perlu mencari-cari mereka, mereka yang akan datang kepadamu. Yang harus kau lakukan adalah mencari terang kemuliaannya, memastikan firman-Nya hidup dalam dirimu dan realitas sorga ada dalam dirimu. Saya hanya bisa berkata, lihat, engkau akan alami. Lihat, engkau akan alami apa yang Tuhan firmankan betul-betul terjadi. Mungkin saudara berkata, saya punya banyak kelemahan. Yes, sekarang ini. Tapi ketika saudara terus mendoakan prinsip firman, saudara akan alami nature kehidupanmu akan alami perubahan. Kehidupan sehari-harimu akan alami perubahan. Realitas sorga akan nyata di dalam hidupmu. Dan itulah yang dilihat dan itulah yang akan dicari bahkan oleh para penguasa negeri. Saya mengajak untuk saudara membuka Alkitabmu saat ini. 2 Petrus pasal yang pertama. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Alkitab menulis seperti ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Alkitab jelas memberitahukan, ketika saudara terus belajar untuk mendoakan prinsip-prinsip firman yang ada, saudara akan mendapati akan ada kehidupan yang saleh yang akan mulai terbangun dalam hidupmu. Kata hidup yang saleh di dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulis dengan kata godliness. Akan ada satu keilahian Tuhan. Oh come on. Ada satu keilahian Tuhan yang mulai tertanam, terbangun dalam hidupmu. Dengarkan ini jemaat, di tempat ini saya tidak mau memproyeksikan diri saya sebagai pendeta yang diurapi sendirian. Walaupun itu yang banyak dicari oleh orang-orang di luar sana. Oh come on. Coba lihat, pendeta yang paling diurapi pasti akan punya banyak pengikut. Begitu ya. Dia bikin acara apapun, kalau dia terus tunjukkan berbagai macam demonstrasi kuasa,
otomatis orang akan ngumpul. Setuju nggak kira-kira? Masalahnya orang ngumpul dengan 1001 macam alasan. Lebih banyak alasannya karena mereka ingin menikmati benefits dari urapan yang ada. Istilahnya, tapi masalahnya istilah yang saya pakai ini terjadi. Mereka melihat ada api unggun yang besar. Mereka mau ada di sekeliling api unggun itu untuk menikmati sesuatu. Buat yang kedinginan, mereka pengen terasa hangat. Buat yang punya ketela, jagung, biar bisa ikut membakar. Lalu jagung dan ketela bakarnya untuk apa? Dimakan sendiri. Ada orang di sini. Nah, saya tidak mau memproyeksikan diri saya seperti itu. Di tempat ini saya justru membawa semua engkau yang terus berkumpul bersama-sama untuk mulai menyadari, akulah orang yang harus membawa api itu. Karenanya saya menghendaki semua saudara sebagai jemaat yang masih terus punya mentalitas dan pemikiran, saya cuma jemaat biasa, saya hanya jemaat yang mau cinta Tuhan, saya hanya jemaat yang butuh dilayani. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, biarlah semua mentalitas dan persepsi itu hari ini dihancurkan. Dihancurkan dari hidupmu. Tidak ada alternatif lain. Katakan, tidak ada jalan lain. Aku ada di sini karena aku merindukan. Aku diperlengkapi, hidupku dibangun agar aku menjadi pribadi yang membawa perubahan, memberi dampak bagi banyak orang lain. Aku tidak ada di sini hanya sekedar ingin menikmati urapan Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan, tapi aku ada di sini karena aku tahu aku harus berfungsi dan Tuhan menghendaki aku diperlengkapi. Karenanya saya mau semua saudara, ayo mulai praktekkan prinsip firman yang ada. Baca dengan tekun, doakan sungguh-sungguh. Oh come on. Pastikan keilahian Tuhan semakin terbangun dalam hidupmu. Setuju, amin? Boleh angkat tanganmu sama-sama. Saya mengajak untuk kita mendoakan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga ini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Keilahian Tuhan akan ditumbuhkan dalam dirimu. Keilahian Tuhan sedang terus dibangun dalam dirimu. Anugerahnya sedang terus dilepaskan. Kuasa ilahinya sedang terus dicurahkan untuk memastikan keilahian Tuhan terbangun dalam hidup saudara. Untuk sesaat ambil waktu doa dalam bahasa roh. Korala kata shekrata maka irera karala bakaya shekra perera ayarala panderema orala ya breya kaya shekrandama liko cabayaralaka. Biarlah impresi Tuhan, impresi Roh Kudus mulai muncul dalam dirimu. Begitu engkau nangkap impresi yang Tuhan beri, dia doakan, deklarasikan. Itu yang saya mau kita latih bersama-sama. Segala bentuk gaya hidup yang manusiawi, gaya hidup kejemaatan yang membuat jemaat jadi orang pasif, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah dinamika ilahi semakin terbangun kuat. Biarlah perkara-perkara sorgawi bertambah nyata. Engkau dibangun di dalam keilahiannya. Engkau tidak lagi menjalani hari-harimu secara manusiawi, secara duniawi. Engkau menjalani hari-harimu di dalam keilahian Tuhan. Rebe esira bababaka meroko camayarala koca sheke merako camayarala pratamaka merapapapapara karere mahaka. Biarlah kondisi hatimu terus alami perubahan bersamaan kau membaca firman. Kondisi hatimu berubah semakin ilahi. Semakin kau mendoakan firman, semakin hidupmu bertambah dalam keilahian. Engkau alami yang manusiawi ditelan oleh yang ilahi, yang lahiriah ditelan oleh yang ilahi. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Kehidupan sehari-harimu tidak akan pernah sama lagi. Engkau menjalani kehidupan sehari-hari yang ilahi, yang ilahi. Orang melihat keilahian dalam dirimu ketika engkau berkata-kata. Engkau berkata-kata seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Ketika engkau bersikap bertindak, engkau memanifestasikan kasih Kristus. Engkau menyatakan ketulusan
kekudusan, Engkau menyatakan keilahian. Orala kaca shere berekata mayala merokotama. Terus doa, terus doa, terus doa. Saya mau saudara belajar doa seperti saya. Erekace bristo mareleko tamaralaka maoreke cibereko tamayara holama lukroco mayara la pratamaka. Aku berdoa biarlah Tuhan terus menaruh firman-Nya di mulutku. Walaupun aku tidak kutip ayat, tapi esensi dari firman itu terus ada di hidupku. Aku memperkatakan firman hidup kekal di tengah-tengah setiap orang yang berinteraksi dengan aku. Ketika aku bercakap-cakap, firman hidup kekal mengalir keluar. Ada banyak peristiwa besar yang aku alami bersama Tuhan, dan itulah yang menjadi benih kabar baik yang aku pakai untuk aku taburkan. Itulah benih kabar baik yang aku bagikan ke sebanyak mungkin orang. Biarlah revival mulai terjadi, rasa butuh Tuhan mulai dikobarkan kembali, mulai menyebar, mulai dibangun, mulai ditumbuhkan, dinyatakan dalam hidup banyak orang. Terjadilah, terjadilah, terjadilah sesuatu yang ilahi dimulai terjadi dalam diriku, mulai terjadi dalam diriku, dan dimulai dari hidupku, mulai menular, 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 mulai menular, 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 mulai menular kepada yang lain, mulai menular kepada yang lain, mulai menular kepada yang lain. Aku deklarasikan yang manusiawi, yang duniawi, yang kedagingan berakhir. Aku hentikan saat ini. Aku stop sekarang ini. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan setiap engkau yang mendengar suaraku, dan engkau yang membuka diri untuk menerima perkataanku, di dalam hidupmu mulai terbangun dinamika roh. Dalam hidupmu mulai terbangun keilahian Tuhan. Di dalam batinmu mulai ada dorongan, mulai ada dinamika, mulai ada kehidupan yang ilahi. Terjadilah, 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 terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai. Amin. Oh, biarlah itu menjadi pola doa saudara. Para ketua PG, saya tidak mau saudaranya sekedar doa meluap-luap dalam bahasa roh, tapi mulai pastikan gue mulai mendeklarasikan ayat-ayat firman yang hari-hari ini Roh Kudus highlight. Amin. Pastikan dari waktu ke waktu keilahian terus terbangun dalam hidupmu, dan itu yang terus engkau deklarasikan. Biar itu yang terbangun dalam hidup jemaat, biar itu yang semua engkau alami. Kalau saudara mungkin bilang, Pak, saya nggak bisa doa kayak senapan mesin kayak Bapak. It's okay, pakai pistol. Sekali lagi doa sama-sama. Korala pratama syikratama. Korala pratama yarala kaca syikra. Aku percaya ini waktunya keilahian Tuhan akan semakin bertambah nyata. Jemaat tidak lagi hidup secara manusiawi, tapi jemaat hidup di dalam keilahian Tuhan. Yang manusiawi, yang duniawi, yang lahiriah ditelan oleh yang ilahi. Hidup sehari-harimu mulai mengenakan keilahian Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika engkau mengenakan keilahian Tuhan, engkau akan sungguh-sungguh alami maut ditelan dalam kemenangan. Amin. Saudara boleh mulai doa dengan lebih tidak terlalu ngotot seperti yang pertama. Yang kedua masih oke kan? Masih sesuai langkah kakimu toh? Praktekkan itu sungguh-sungguh. Setuju, amin? Tapi buat saudara para ketua PK, ayo jangan cuma sekedar doa biasa.
Pastikan intensitasnya semakin terbangun. Saya menuntut semua saudara untuk betul-betul rajin dan mendisiplin diri. Minimal sehari 3 pasal, 3 kali doakan ayat-ayat firman, ambil waktu beberapa menit, dan pastikan saudara terus mendisiplin diri saudara. Saya belajar sesuatu. Kalau dalam sehari saudara meluangkan waktu mendoakan, membaca Alkitab, mendoakan ayat-ayat Alkitab 18 menit sampai 20 menit saja sehari. Ini masih kurang dari jatah yang Yesus perintahkan. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga berapa? 1 jam bersamaku. Ini cuma 18 sampai 20 menit. Tapi kalau saudara lakukan ini secara tekun setiap hari, dalam 1 tahun saudara sudah melampaui 87% dari seluruh populasi manusia di atas muka bumi ini. Lebih unggul dari 87% populasi dunia. Artinya saudara pasti akan dibawa Tuhan lebih unggul dari yang lain. Engkau pasti akan dibawa lebih maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendorong saudara, ayo, kalaupun saudara bilang, Pak, saya waktunya terbatas. Oke, potong-potong 18 menit, 20 menit itu menjadi 3 kali doa. Kalau masih terlalu itu oke lah, 2 kali doa saja mungkin masih bisa. 10 menit, 10 menit. Selesai. Tapi lakukan dengan tekun. Lakukan dengan serius. Setuju, amin. Harusnya sih 18 menit straight. Ini saya bikin teori baru lah. Nggak tahu bisa jadi atau nggak gara-gara saudara selalu minta diskon. Ada nggak cara yang lebih gampang? Nggak ada sudah. Ini sudah yang paling gampang. Tinggal mau atau tidak, take it or leave it. Karena kalau saya melihat kebutuhan yang ada di luar sana, saya semakin menyadari kita harus segera berpacu dengan waktu. Kita sedang berpacu dengan waktu. Ada banyak orang di luar sana menanti-nantikan masa anak-anak Allah bisa dinyatakan. Saya berdoa biarlah setiap engkau menjadi pribadi-pribadi yang mau melewati proses. Karena kalau saudara menjalani prosesmu, mendoakan firman, membaca firman, engkau akan alami pasti ada progres dalam manusia rohmu. Dan kalau engkau terus mengalami progres, realitas sorga akan nyata dalam hidupmu, lewat hidupmu. Seluruh dunia sedang menanti-nantikan kita. Kita tidak akan berlama-lama. Kita pastikan, katakan aku pastikan, progres terus terjadi dalam hidupku. Yang setuju katakan amin.